I'm sure you know what I mean. Kemarin ada teman saya nanya, kamu gimana perasaannya? Kakakmu katanya mau jadi cawapres, kamu gimana perasaannya, seneng nggak? Saya ngeliatin dia tuh saya bilang, bapakku loh presiden Bien. Gus Dur itu kemudian keluar, kemudian bertemu dengan begitu banyak kelompok. Gus Dur itu kalau di NU itu adalah epitom dari kosmopolit tanpa modal. Ingat, Gus Dur jadi presiden tanpa modal loh, modal dengkul. Itu pun bukan dengkul Gus Dur. Dengkul siapa? Masa nggak tahu? I'm sure you know what I mean. Tapi ini yang terjadi. Gus Dur kemudian menjadi begitu kosmopolit. Tapi Gus Dur keluar, Gus Dur kemudian kembali ke Indonesia, tetap dalam bentuk Gus Dur sebelum dia berangkat, sebelum beliau berangkat. Gus Dur sebelum menjadi presiden dengan sesudah menjadi presiden, bentukannya sama. Gitu. Bentukannya sama, bulat, enggak. Tidak berubah, tidak kemudian sekarang aku jadi presiden gitu, maka aku kemudian harus dipatuhi oleh semua orang gitu ya, banyak orang yang kayak gitu, terus kemudian aku jadi baper gitu, apalagi kalau koalisinya nggak jadi, salah ya apa sih? Jadi baper, sekarang banyak yang baper soalnya. Pemilunya belum mulai, koalisinya udah bubar. Itu enggak, saya nggak nyebut nama loh. Itu. Nah, tapi Gus Dur nggak kayak gitu. Gus Dur dengan segala kekosmopolitannya selalu kembali pada akarnya, dan itu yang menurut saya sangat menarik. Hari ini kita dijejali oleh begitu banyak identitas. Kita terutama ya menjelang pemilu selalu begitu. Yang digunakan adalah sentimen identitas, sentimen primordial, sentimen sektarian. Bahkan ketika mereka sedang bicara soal kebangsaan, bahkan ketika mereka sedang pakai label kebangsaan, tapi yang dijual tetap sektarian, yang dijual tetap sentimen primordial, identitas perseorangan, identitas kelompok. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian ketakutan. Saya ingat 2019, buat saya itu yang terjadi. Bagaimana pemilu kemudian digunakan sebagai ajang untuk meraih emosi. Hari ini kita disuguhi sedemikian rupa bagaimana identitas yang selalu dikedepankan. Bahkan ketika mereka berdalih bahwa ini soal kebangsaan, bahwa ini soal bersama. Dan ini yang selalu terjadi. Dan hari ini kita terjebak di situ. Kita terjebak pada identitas-identitas. Seakan-akan pada saat kita memilih, saya ingat 2019 itu yang terjadi. Bagaimana kemudian isu yang terjadi adalah isu yang menggunakan sentimen A atau antitesanya, yang sebenarnya juga menggunakan sentimen yang sama, hanya di sisi sebaliknya. Minggu lalu saya ditanya oleh seseorang di wawancara, Mbak Inaya, gimana ini? Kita ini kan sekarang dalam kondisi kayak gitu tuh, secara emosional ditarik di kelompok-kelompok yang mau Indonesia supaya berdasarkan satu ini aja gitu, yang radikal dan fundamental dan bla 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 gitu ya, yang hanya satu terjemahan aja, kalau nggak sesuai sama mereka berarti salah gitu. Ini kita dibawa sama kelompok radikal gitu. Ini gimana ini gitu. Saya bilang, ini kan berlawanan dengan Pancasila katanya. Saya bilang, betul. Dan ini kan yang terjadi. Bahkan para calon pemimpin kita membawa nafas seperti itu. Tapi saya bilang, kalau kemudian kita berpikir
soal berlawanan dengan Pancasila, kita berpikir kelompok radikal apakah berlawanan dengan Pancasila, ingin mengganti falsafah Indonesia, apakah berlawanan dengan Pancasila? Iya. Tapi jangan salah. Kelompok-kelompok yang kemudian mendagangkan NKRI harga mati, tapi dibaliknya hanya untuk menyembunyikan oligarki, itu juga jelas berlawanan dengan Pancasila. Dan hari ini kita ditarik ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Betul-betul semuanya harus identitas. Pilihannya itu tadi. Kalau nggak ke Arab-Araban, ke Western-Westernan, atau sekarang dua-duanya berusaha menggait orang muda. Dengan cara apa? Dengan cara semuanya pakai sarang hehe. Gimik-gimik identitas.